Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zahra, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah, Cicalengka, Bandung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tense yang berhubungan dengan masa depan. So, today we're gonna talking about simple future tense. Without further ado, let's begin the discussion. Pembahasan yang akan kita bahas pertama adalah what is simple future tense? Di dalam segi bahasa, simple berarti sederhana dan future artinya masa depan. Sederhananya, simple future tense adalah tense yang menunjukkan kejadian yang akan dilakukan di masa depan. Nah, adapun di dalam simple future tense menggunakan kata bantu yang disebut modal auxiliary, yaitu kata will. Modal auxiliary will ini digunakan untuk setiap subjek. Jadi, subjek I, you, we, they, she, he, it dapat menggunakan will. Pembahasan selanjutnya adalah rumus verbal simple future tense. Karena ini rumus verbal, maka di dalam kalimatnya terdapat verb atau kata kerja. Rumus positif dari simple future tense adalah subject plus will plus verb 1 plus complement. Saya akan langsung memberikan contohnya. Contoh subjeknya kita ambil dari I. Lalu selanjutnya will ditambah verb 1. Kita ambil dari kata study. Lalu ditambah kata keterangannya tonight. Menjadi satu kalimat I will study tonight, yang artinya saya akan belajar nanti malam. Lalu untuk rumus kalimat negatif, yaitu subject plus will plus not, atau bisa disingkat menjadi won't, plus verb 1 plus complement. Kita ambil dari kalimat yang tadi saja, I will not or won't study tonight. Saya tidak akan belajar malam ini. Lalu selanjutnya untuk kalimat direktif atau kalimat tanya, kita hanya perlu menukarkan posisi daripada subjek dan juga will-nya. Contohnya, will I study tonight? Akankah saya belajar nanti malam? Pembahasan selanjutnya adalah rumus nominal simple future tense. Nah, perbedaannya dengan rumus verbal, di rumus nominal ini kalimatnya tidak menggunakan verb atau kata kerja, tetapi menggunakan adjective, noun, dan adverb. Adjective berarti kata sifat, lalu noun kata benda, dan adverb adalah kata keterangan, atau disingkat menjadi ana. Untuk rumus nominal positif adalah subject plus will plus be plus ana plus complement. Kita akan langsung berikan contohnya. He will be a wealthy person after he receiving 3,000 trillion. He di sini sebagai subjek. Lalu will be dan a wealthy person di sini sebagai ana, yaitu adjective atau kata sifat. Ditambah komplementnya adalah after he receiving 3,000 trillion. Nah, yang artinya dia akan menjadi seorang yang kaya raya setelah dia mendapatkan 300 triliun. Lalu untuk kalimat negatif, seperti biasa kita hanya perlu menambahkan kata not. Nah, not-nya disimpan setelah kata will. Contohnya, I will not be a thief when I grow up. Saya tidak ingin menjadi seorang pencuri setelah saya beranjak dewasa. Selanjutnya, untuk rumus kalimat direktif dari nominal adalah will plus subject plus be plus ana plus complement. Contohnya, will he be ashamed after he steals? Artinya, akankah dia merasa malu setelah dia mencuri? Untuk time signal atau kata keterangan waktu di dalam simple future tense,
adalah sebagai berikut, yaitu dapat menggunakan kata tomorrow yang artinya besok, lalu later yang artinya nanti, lalu ada juga next year, next month, next week, next day, dan juga ada yang lebih spesifik seperti tonight, malam ini, this morning, this evening. Juga ada specific year atau yang menunjukkan tahun yang lebih spesifik, contohnya in 2025, in 2024, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah function atau fungsi daripada simple future tense. Nah, yang pertama ada menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya seperti yang tadi ya, I will study tonight. Lalu yang kedua, menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa rencana. Contohnya, I'm tired. I think I will take a nap. Lalu selanjutnya, menyatakan sebuah emosi atau perasaan. Contohnya, my mom will love her new bag. Contoh yang lainnya adalah she will love you just the way you are. Lalu selanjutnya adalah memprediksi kejadian di masa depan. Contohnya, it will be a rain tomorrow. Lalu selanjutnya adalah mengajak orang lain. Contoh yang paling sering kita dengar adalah kata Will you marry me? Lalu selanjutnya adalah menyatakan suatu janji. Contohnya, I will not tell anyone your secret. Lalu fungsi selanjutnya adalah menyatakan ancaman. Contohnya, if you don't study, you will fail the exam. Mungkin sekian pembahasan tentang simple future tense kali ini yang dapat saya sampaikan. Saya sangat memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan daripada pelafalan pronoun saya, lalu kesalahan daripada informasi saya. Maka dari itu saya sangat harapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan saya. Saya harap dengan materi kali ini dapat memberikan wawasan kepada kita dan memberi manfaat kepada kita semua. Sekian dari saya Anissa Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.